Makin dewasa, saya makin sadar. Ternyata selalu bilang iya ke orang lain itu pelan-pelan akan membuat kita lupa pada diri sendiri. Halo, saya Trihar, selamat datang di Trihar Journal. Yuk kita duduk sebentar sambil ngobrol tentang salah satu insight dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Dulu saya berpikir, kalau kita selalu bilang iya, selalu nurut, gak bikin orang kecewa, hidup pasti aman-aman saja. Ternyata justru disitulah capek mulai numpuk, capek yang lama-lama kita anggap wajar. Kita sering salah paham soal arti dewasa. Kita kira dewasa itu banyak mengalah dan banyak menahan pendapat, menahan penolakan, bahkan sampai menahan versi diri kita yang sebenarnya karena takut tidak disukai. Kita belajar tersenyum padahal pingin diam. Kita bilang nggak apa-apa padahal dalam hati tertekan. Dan anehnya kita bangga dengan semua itu dan kita anggap, wah aku sudah matang. Padahal bisa jadi itu bukan tanda dewasa. Itu tanda kita terlalu sering mengabaikan diri sendiri. Jujur saja, dulu saya juga berpikir ingin disukai itu masuk akal. Kita ingin diterima, kita ingin aman, ingin merasa punya tempat, dan itu manusiawi. Masalahnya bukan pada keinginan itu, tapi masalahnya muncul ketika seluruh hidup kita dibangun atas satu hal. Bagaimana caranya supaya semua orang tetap suka? Setiap mau ambil keputusan yang kita pikirkan bukan saya sanggup nggak ya atau manfaatnya apa ya buat saya, tapi kita terlalu banyak mikir orang lain bakal suka nggak ya, ada yang marah nggak ya, atau ada yang kecewa nggak ya. Pelan-pelan hidup kita bukan lagi tentang diri kita. Di buku Berani Tidak Disukai ini ada satu kenyataan sederhana yang mungkin susah untuk diterima. Seberapapun baiknya kita, tidak semua orang akan menyukai kita. Dan itu bukan kegagalan. Ada orang yang nyaman denganmu ketika kamu menurut, ada yang berubah sikap saat kamu mulai pasang suatu batas. Ada yang menyukaimu bukan karena kamu jujur, tapi karena kamu mudah dikendalikan. Sakit iya, tapi jujur. Di satu titik, kita akan dihadapkan pada dua pilihan kecil, menjaga perasaan orang lain atau menjaga kejujuran diri sendiri. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya panjang. Karena setiap kali kita mengabaikan diri, otak kita akan mengirim pesan ke diri kita, perasaanmu nggak sepenting itu. Dan pesan itu akan terus berulang, lama-lama akan menjadi suatu keyakinan. Berani tidak disukai bukan berarti kita jadi keras atau cuek, juga bukan berarti seenaknya. Ini bukan soal melawan orang lain, ini soal berhenti menjadi penerimaan orang lain sebagai syarat untuk merasa cukup. Tentang bilang dalam hati, aku tetap menghargai, tapi aku punya batas. Dan batas itu bukan tembok. Batas adalah penanda seberapa jauh kita masih bisa mentoleransi cara orang lain memperlakukan kita. Mungkin hari ini kamu belum sepenuhnya berani untuk jadi orang yang tidak disukai, dan itu wajar. Keberanian jarang datang dari sebuah keputusan besar, biasanya datang dari kumpulan keputusan-keputusan kecil yang berulang. Berhenti menjelaskan diri pada orang yang tidak ingin mengerti, berhenti minta maaf atas hal-hal yang sebenarnya wajar. Kalau hari ini kamu merasa lelah, mungkin bukan karena hidupmu yang terlalu berat. Mungkin karena kamu terlalu lama hidup demi diterima orang lain. Dan langkah paling kecil yang bisa kamu ambil hari ini adalah mulai menerima diri sendiri. Terima kasih sudah ngobrol dengan saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.